Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya, saya Didi Supriyadi bisa kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kesayangan kita, Dokter Kito bersama Kito Sehat. Pemirsa di rumah, hari ini kita bakal membahas mengenai penyakit alergi makanan. Duh, ini penyakit yang rugi ya buat kita ya, karena kenapa kita harus pilih-pilih makanan? Karena dengan salah makan ini kita bisa jadi alergi. Tentunya pasti nggak enak banget ya pemirsa di rumah. Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas tentunya bersama narasumber kita hari ini. Sebelum itu, untuk pemirsa di rumah yang mau konsultasi bisa langsung di WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648 atau juga bisa langsung beralih ke komentar gitu ya di postingan terbaru Instagram kita di @tvribengkulu. Nah, saudara, bersama kita narasumber kita hari ini ada Dokter Putri Santri. Dokter, halo, bagaimana kabarnya dokter? Baik, Baik. Nah dokter, alergi makan ini kalau secara definisi sebenarnya apa sih dok? Oke, jadi hari ini kita bahas tentang alergi makanan ya. Mungkin sangat familiar untuk masyarakat di rumah. Jadi alergi makanan itu adalah reaksi imunologis ya. Imunologi itu berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Reaksi imunologis yang muncul terjadi setelah paparan terhadap makanan tertentu ya. Bisa jadi mungkin susu atau kacang-kacangan, terus yang paling sering seafood. Dan itu akan menimbulkan gejala. Nanti ada berbagai gejala yang muncul di tubuh seseorang apabila seseorang tersebut terpapar dengan alergi makanan. Itu reaksinya beda-beda dok ya? Beda-beda. Itu kalau rata-rata dok ya, kebanyakan saat ini yang paling banyak atau yang paling mudah kena alergi itu anak usia berapa sih dok? Jadi kalau secara angka kejadian ya, secara prevalensi yang paling sering terjadi itu pada anak-anak. Pada anak-anak di bawah usia 5 tahun itu lumayan sering. Tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga terkena reaksi alergi ini. Kenapa sering terjadi pada anak-anak? Itu karena yang pertama, sistem kekebalan tubuhnya mungkin belum sempurna ya. Sehingga itu bisa menyebabkan atau berdampak kepada mungkin di saluran pencernaannya dan di organ lainnya. Jadi sistem kekebalan tubuhnya itu untuk merespon suatu alergen itu belum terlalu sempurna seperti orang dewasa. Oh, berarti memang responnya berbeda dok ya antara anak-anak tadi dan juga orang dewasa. Yep. Tapi itu bisa sembuh dok ya untuk Kalau kita ngomongin tentang alergi itu bukan sembuh atau tidak sembuh ya, cuma dia apakah gejalanya muncul atau enggak. Jadi misal kita makan seafood, kita makan udang, makan ikan ya, bisa saja pada satu kali makan itu tidak muncul alerginya. Bisa saja ketika pajanan kedua atau paparan kedua itu baru muncul gejala-gejala seperti gatal-gatal, bentol-bentol tubuhnya. Mungkin nanti setelah makan yang keberapa kali bisa saja gejalanya ini nggak muncul karena nanti ada banyak nih pengaruh penyebab gejala tersebut muncul. Ada host, agen, sama lingkungan. Nanti kita bahas di slide ya. Jadi ada kalanya seseorang tersebut tidak mengalami gejala ketika dia terpapar si agen atau alergen tersebut. Cuma itu bukan dikatakan atau dikategorikan sembuh, tapi memang dia tidak menimbulkan gejala saja. itu kalau berbicara sembuh nih dok ya. Kalau kita sudah makan obat kira-kira dalam waktu beberapa jam sih dok, itu bisa langsung teratasi gitu. Biasanya kita kan gatal-gatal dok ya, bentol-bentol gitu kan. Biasanya kita kasih terapi ya, terapinya nanti tergantung dengan gejalanya. Kalau misalnya gejalanya masih ringan, biasanya kita kasih obat oral antihistamin, itu cepat sih dalam hitungan jam sudah bisa bereaksi. Tapi kalau misalnya gejalanya gejalanya berat bisa sampai ke sesak atau mungkin edema itu bengkak ya, angioedem, bengkak pada mukosa mata, mulut, bibir ya yang paling sering. Nah itu nanti kita kasih obatnya biasanya dalam bentuk injeksi dan itu bisa lebih cepat lagi dari sekedar obat oral saja. Nah kalau kita berbicara masalah sakit alergi tadi dok ya. Nah misalkan dok, kita kan alergi makanan udang nih. Tapi karena kita pengen banget dok ya makannya tadi dok ya. Terus kita udah siap nih makan obatnya. Sebenarnya beresiko nggak sih dok gitu? Ya.
Kalau secara literatur ya yang saya pahami bahwa yang paling utama pengobatan atau tata laksana dari alergi ini adalah menghindari alergennya. Jadi sebaiknya untuk mengurangi paparan tubuh kita terhadap alergen. Misal kita sudah tahu alergi terhadap udang atau alergi seafood lainnya, lebih baik kita kurangi atau kita hindari, walaupun kita tahu ketika kita makan misal reaksinya itu cuma gatal-gatal dan kita punya obatnya begitu kan. Tapi kita tidak pernah tahu apakah nanti reaksinya bisa lebih dari sekedar gatal-gatal, bisa sampai sesak, bisa sampai hipotensi. Jadi nantinya akan muncullah kegawat daruratan ya. Jadi alergi itu bisa berlanjut ke kegawat daruratan, namanya reaksi anafilaktik, dan itu harus masuk ke UGD dan tata laksananya sudah beda lagi dan itu bisa sampai meninggal. Jadi jangan coba-coba gitu ya, jangan coba-coba dan jangan sepelekan juga, walaupun kita tahu nih biasanya reaksinya cuma gatal-gatal, karena kita tidak pernah tahu apakah reaksi tersebut akan berlanjut lebih lagi atau enggak. Berarti resikonya tuh lebih luar biasa dok ya? Iya, biar lebih enak kita langsung ke Salindia mungkin dok ya? Boleh. Oke. Mengenai alergi makanan ini memang penyakit apa ya? Lumrah kita kata lumrah, memang udah banyak orang yang kena dok ya? Benar, sangat sering ini. Dan alergen itu bermacam-macam ya, nggak cuma makanan, ada juga obat ya. Nanti ada juga debu, terus serbuk-serbuk bunga gitu. Tapi alergi makanan ini lumayan sering. Kita coba ke slide ya. Ya biar lebih jelas dok ya, nah pemirsa di rumah. Itu sebenarnya dok karena makanannya tadi atau karena sistem kekebalan tubuh kita sih dok? Ya, kalau berbicara alergi ini. Alergi ini pengaruhnya ada 3 ya, ada host, agen, sama lingkungan. Host itu kekebalan tubuh kita. Agen itulah yang menyebabkan alergi, misalnya protein pada makanan. Kita biasanya bentuknya dalam bentuk protein ya, protein di seafood ataupun protein di kacang-kacangan, susu dan lain-lain. Dan juga lingkungan. Lingkungan ini contoh ya, misal kita makan udangnya segar. Pada saat itu kita makan ternyata nggak menyebabkan alergi, tapi ada suatu keadaan kita makan udang, ternyata udangnya itu tercampur dengan merkuri ya, katakanlah. Nah itu bisa menyebabkan atau meningkatkan faktor risiko seseorang bisa timbul gejala alergi pada orang tersebut. Jadi secara definisi tadi ya adalah reaksi sistem imun. Jadi ini adalah reaksi sistem kekebalan tubuh manusia setelah paparan terhadap makanan tertentu. Jadi ini tuh makanannya atau bentuk protein dari makanan ini bisa jadi makanan mentah atau makanan yang sudah diproses atau semi proses ya. Terus untuk prevalensi ya, angka kejadian di Indonesia itu lumayan ya, 5-11% kejadian dari alergi ini, dan beberapa tahun terakhir terus meningkat tajam. Nggak cuma di Indonesia, ternyata di luar negeri pun juga ya. Dan World Allergy Organization atau organisasi alergi dunia itu menyebutkan bahwa sekitar 22% penduduk dunia itu menderita alergi dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Nah ini ya, dari studi 2014 itu banyak alergi makanan terjadi pada usia dewasa sekitar 5%, tapi lebih banyak terjadi pada usia anak-anak sekitar 8% tadi ya, terkait dengan sistem kekebalan tubuh dari anak yang mungkin belum sesempurna orang dewasa. Ini untuk penyebab yang tadi disebutkan bahwa penyebabnya itu biasanya kalau untuk makanan ya, itu adalah protein yang ada pada makanan, paling sering susu, kacang, kedelai, tree nuts itu yang paling sering kita temukan. Kacang pohon itu adalah kayak kacang kanari, hazelnut yang ada di coklat, terus pistachio ya, pecan, terus udang, kepiting, sama wijen. Ini yang paling sering menyebabkan paling banyak itu dok ya, menyebabkan alergi. Itu. Apalagi susu ya, susu ini biasanya pada anak-anak ya. Susu pada anak-anak, tapi bisa saja nanti ketika dia sudah dewasa udah nggak lagi nih sama alergi susu ya, karena mungkin secara sistem pencernaannya sudah baik, sudah sempurna, sudah menyerupai orang dewasa, dan itu sudah tidak menyebabkan gejala alergi terhadap susu. Tapi itu tidak ada resiko dok ya, ketika kita yang masih kecil tuh dulunya alergi, terus waktu sudah dewasa nggak alergi lagi. Nah apakah nggak ada reaksi tersendiri dalam tubuh kita gitu dok? Oke. Jadi ada yang namanya alergi March ya, atau atopi March. Sebenarnya pada anak-anak yang sudah terdeteksi ada food alergi makanan,
besar kemungkinan anak ini bisa punya ya alergi terhadap zat yang lain, atau bahkan bisa berkembang menjadi asma, bisa berkembang menjadi rinitis alergi. Rinitis alergi itu sensitivitas ketika misalnya nih ada serbuk debu atau ada udara dingin, udara yang terlalu dingin itu bisa bersin-bersin ya. Itu rinitis alergi. Bisa juga berkembang bahkan sampai ke asma. Jadi ada namanya alergi march, kecenderungan atau perjalanan alergi di hidup seseorang. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang punya alergi makanan, biasanya akan berkembang menjadi dermatitis. Dermatitis itu gatal-gatal di kulit, dermatitis atopi, bisa jadi berkembang sampai ke rinitis dan juga asma. Berarti perkembangan untuk reaksi itu berbeda-beda dan terus bisa meningkat berarti dok ya? Ya, benar sekali. Oke, lanjut. Nah, ini untuk mekanisme ya, mekanisme kenapa bisa seseorang tersebut menimbulkan gejala alergi gitu kan di tubuh seseorang. Misal ketika makan ini ya dari awal ya, misalnya dia makan kacang tersensitisasi. Tersensitisasi ini maksudnya adalah ketika kita makan, nah jadi proteinnya itu masuk ke dalam tubuh kita dan dikenali nih sama antibodi kita. Kita kan punya antibodi ya, punya sistem kekebalan tubuh kita. Nah, yang berperan di alergi makanan ini atau alergi tipe cepat ini adalah IgE namanya, imunoglobulin E. Nah, ini akan terjadi pertemuan antara alergen dan juga antibodinya sehingga berikatan lah mereka, dan antibodinya itu spesifik ya, misalnya spesifik terhadap protein kacang. Jadi nanti mereka berikatan dan akhirnya ada respon dari sel mas. Sel mas itu bagian dari sistem kekebalan tubuh kita juga yang akan mengeluarkan yang namanya mediator. Jadi kita tuh secara imunologi sangat kompleks ya di dalam tubuh manusia. Jadi nanti sel masnya itu akan menghasilkan ini mediator seperti histamin, leukotrien, sitokin, prostaglandin yang nantinya akan menimbulkan gejala-gejala seperti gatal-gatal, bentol-bentol di kulit, atau bahkan bisa menyebabkan bronkokonstriksi atau penyempitan pada saluran nafas sehingga bisa menyebabkan sesak, bisa juga melebarkan pembuluh darah sampai bisa menurunkan tekanan darah. Jadi efeknya bisa sedang, bisa juga berat untuk alergi ini. Oh, berarti kita memang jangan diremehkan gitu dok ya, mengenai alergi makanan tadi dok ya, memang harus diperhatikan betul gitu. Ya, jangan mencoba-coba lagi gitu kan makanan yang awal alergi karena pengen banget tadi, jadi lebih baik dihindari terlebih dahulu. Nah, kita bakal bahas lagi dok ya. Oke, siap. Setelah ini. Nah, pemirsa di rumah, kita bakal bahas lagi mengenai alergi makanan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.